Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan kisah tentang Kiai Musaki, atau Sunan Batokolong. Beliau berasal dari Tambak Agung Sukolilo, Labang. Dan Kampung Batokolong adalah tempat beliau uslah dan holwat, yang terletak di Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Bangkalan, Madura. Berdasarkan riwayat turun-temurun, beliau memiliki kendaraan berupa ular besar. Ular itulah yang selalu mengantarnya lewat bawah tanah, jika beliau pergi uslah dan holwat dari Tambak Agung ke Batokolong. Bahkan di sekitar tempat holwatnya di Batokolong, masih ada tanda berupa lubang besar dan batu, yang dipercaya sebagai bekas jejak kaki Kiai Musaki. Karena seringnya uslah dan berholwat di kampung itu, Kiai Musaki dikenal dengan sebutan Sunan Batokolong. Dan Sunan Batokolong pun mempunyai banyak kisah dan karomah yang luar biasa. Dikisahkan, suatu hari ada seseorang yang minta kelapa muda kepada Sunan Batokolong. Kemudian Sunan Batokolong menuju pohon kelapa dan memintanya supaya pohon kelapa itu merunduk. Lantas pohon kelapa itu benar-benar merunduk, sehingga dengan mudah orang itu memetik buah kelapa. Sunan Batokolong pernah mencoba ilmu salah satu putranya yang juga memiliki ilmu kesaktian, yaitu Kiai Matlab. Keduanya bermain semacam petak umpet. Permainan pun dimulai, dengan lebih dulu mencari persembunyian Kiai Matlab. Tapi dengan mudah Sunan Batokolong menemukan tempat persembunyian putranya itu, yang ternyata bersembunyi di mulut kendi. Selanjutnya, giliran Sunan Batokolong yang bersembunyi. Namun, sang anak tidak dapat menemukan persembunyian ayahnya. Walaupun Sunan Batokolong sudah memanggilnya berulang-ulang, sang anak masih saja kebingungan. Hingga akhirnya Sunan Batokolong menunjukkan persembunyiannya. Dan ternyata beliau berada di daun telinga anaknya. Meski begitu, dengan kesyolihan dan karomah yang dimilikinya, ada saja orang yang membencinya, bahkan dari kalangan kiai waktu itu ada yang menganggapnya sesat. Mendapat tudingan demikian, Sunan Batokolong berujar, "Jika kelak saya meninggal, tolong makamkan tepat di bawah pohon besar. Jika nanti kalian mendapati akar dari pohon besar itu, maka saya memang sesat. Namun jika kalian tidak menemukan akar, maka saya masih dalam keadaan Islam dan iman." Dan benar, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata, saat penggalian tanah makam, para penggali tidak menemukan akar dari pohon besar itu. Pada saat jenazah Sunan Batokolong diberangkatkan dari Desa Sen Asen menuju ke pemakaman Sunan dalam Kolak di Sukolilo. Kala itu iring-iringan jenazah berangkat setelah sholat Asyar. Anehnya, iring-iringan jenazah itu tiba di Sukolilo sebelum maghrib, dan itu bukan hal yang normal. Karena jaraknya cukup jauh. Menurut cerita, saat itu seakan-akan matahari berhenti dan tidak bergerak, sampai jenazah tiba di kompleks pemakaman Sunan dalam Kolak. Bahkan, konon saat di sepanjang perjalanan masih terdengar suara Sunan Batokolong di dalam keranda menyapa dan mengucapkan salam pada setiap orang-orang yang kebetulan lewat di area tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit kisah tentang Mbah Sunan Batokolong. Dan beliau dimakamkan di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan hingga kini, makamnya Mbah Sunan Batokolong selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam Mbah Sunan Batokolong. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.